Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 51, sampai bab 55. Bab 51, aku agak tergoda. Tentu saja, Shen Huanian memiliki lebih banyak hal dalam pikirannya. Jika Xia Chenyu dapat membentuk aliansi pernikahan dengan Huai, itu akan setara dengan keluarga Shen bersatu dengan aula permajaan. Bagi keluarga Shen, yang sudah memperluas jangkauannya ke industri kecantikan, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Huai memasang senyum di wajahnya, dengan sedikit nada meremehkan dalam tawanya. Sanjungan Shen Huanian membuatnya merasa agak gembira. Pada saat itu, ia merasa dirinya seperti dewa, menunggu Xia Chenyu, seorang manusia biasa, untuk datang dan menyembahnya. Ketika Shen Huanian menyebutkan akan memperkenalkan seorang saudari kepadanya, dia agak meremehkan, berpikir bahwa setelah melihat semua wanita cantik di dunia, akan sulit bagi wanita manapun untuk menarik perhatiannya lagi. Namun, ketika dia muncul di aula bunga plum, dan melihat Xia Chenyu, yang memancarkan pesona dan daya tarik dalam segala hal, dia langsung merasa kagum. Sikap acuh tak acuh Xia Chenyu tidak membuatnya marah, sebaliknya, hal itu justru membangkitkan amarah di hatinya. Ia merasa bahwa menaklukkan wanita seperti itu akan benar-benar menunjukkan kejantanan seorang pria dan membawa rasa pencapaian. Di mata Huai, wanita seperti Xia Chenyu biasanya bersikap dingin dan angkuh, menolak orang lain dari jauh, karena dia belum bertemu dengan jodohnya. Dan dia memiliki bakat, penampilan yang menarik, dan di belakangnya ada Rejuvenation Hall yang memiliki pengaruh dan jaringan yang luas di industri medis dan kecantikan Huaxia. Dengan pria sehebat dirinya, berapa banyak wanita di dunia yang bisa menolak? Apalagi bagi Xia Chenyu, yang menjalankan perusahaan kosmetik dan sangat ingin melihat bisnisnya tumbuh dan berkembang. Xia Chenyu mengamati Huai sejenak dan tiba-tiba tertawa kecil, lalu berkata kepada Fang Bai di sampingnya, aula permajaan yang terkenal itu, yang diincar oleh banyak perusahaan kecantikan, kalau saja aku bisa dekat dengan Tuan Hua, perusahaan saya akan berkembang pesat hampir tanpa usaha. Dan seandainya aku bisa menjadi tuan, bagi wanita Hua, manfaatnya pasti akan jauh lebih besar. Apa yang harus aku lakukan, Fang Bai? Aku agak tergoda. Fang Bai menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, sejujurnya, jika aku seorang wanita, aku pun akan tergoda oleh pria seperti Tuan Hua yang memiliki bakat, penampilan, kekayaan, dan kekuasaan. Xia Chenyu ragu-ragu dan berkata, tapi, jika aku meninggalkanmu dan menyerahkan diriku ke pelukannya, akankah orang-orang menunjuk punggungku dan berkata, wanita ini sombong, pelin-pelan, dan bahkan suka bergaul bebas? Chenyu, tidak mungkin ada yang mengatakan hal seperti itu tentangmu. Shen Huanian memandang Fang Bai dengan jijik dan berkata, bertahan dengan pemuda malang seperti itu tidak ada artinya, meninggalkannya adalah pilihan yang paling bijaksana. Jika kamu bersama kakak Hua, semua orang akan berpikir kalian pasangan yang serasi, sangat cocok dalam segala hal. Setelah berpikir sejenak, Xia Chenyu berkata kepada Huai, Tuan Hua, bisakah kita berteman saja, atau mungkin menjadi mitra bisnis? Ini adalah penolakan yang bijaksana. Huai adalah pria yang cerdas dan pastinya memahami maksud tersirat dari kata-katanya. Ekspresinya berubah dingin, bagaimana bisa, apakah Nona Chenyu berpikir aku lebih rendah dari pacarmu? Xia Chenyu melirik Fang Bai, lalu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang benar. Dalam hal apa saya tidak sebaik dia? Huai mulai marah, karena dia adalah pria yang sombong dan angkuh. Kata-kata Xia Chenyu merupakan penghinaan baginya, dan dia gagal melihat kualitas istimewa apapun pada Fang Bai. Dia seperti angin musim semi, membawa kehangatan dan kelembutan, bukan kesombongan yang berlebihan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai penyelamat, berbicara kepadaku dari tempat yang tinggi, memandang rendah orang banyak, dia berinteraksi denganku sebagai setara, terbuka dan tulus, tanpa ada batasan. Bersamanya, aku merasa aman di hatiku. Apakah itu cukup? Wajah Huai berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak suka berdebat dengan wanita, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Shen Huanian. Chenyu, kau telah melupakan poin yang sangat penting. Shen Huanian membetulkan kacamatanya dan berkata dengan suara berat, kau lupa betapa kuat dan berpengaruhnya aula peremajaan dalam industri kecantikan Huaxia. Jika kakak Hua mau, produk-produk kecantikan yang diproduksi oleh perusahaan kecantikan, Anda akan segera tersingkir dari pasar, dan perusahaan Anda akan menghadapi krisis kebangkrutan. Shen Huanian, apakah kau mengancamku? Mata Xia Chenyu yang sipit dan menggoda sedikit menyipit saat dia berkata dingin, kau seharusnya tahu kepribadianku. Segala bentuk ancaman atau paksaan hanya akan memberikan efek sebaliknya pada saya. Shen Huanian mencibir, perusahaan kecantikan diwariskan kepadamu oleh Bibi Xia. Aku tidak percaya kau tidak peduli dengan kelangsungan hidupnya. Aku peduli, aku sangat peduli. Wajah cantik Xia Chenyu tampak membeku saat dia berkata dengan suara yang sangat dingin, jadi jangan memancing emosiku. Begitu kau membuatku gila, tidak ada yang tidak akan kulakukan.
Shen Huanian tertawa marah, sepertinya tahun-tahun yang penuh kemudahan ini telah membuatmu lupa diri. Kamu harus tahu bahwa tanpa dukungan keluarga Shen, kamu tidak akan bisa membuat gebrakan apapun. Shen Dongyang membantuku karena dia telah melakukan terlalu banyak dosa dan merasa bersalah, ingin meringankan bebannya sendiri. Dasar perempuan gila tak tahu terima kasih, menggigit tangan yang memberimu makan. Wajah Shen Huanian berubah menjadi seringai saat dia melangkah menuju Xia Chenyu dan berkata dengan kasar, aku saudaramu. Karena ayah tidak ada di sini, aku akan mewakilinya untuk memberimu pelajaran. Dengan itu, dia mengangkat lengannya dan mengayunkannya ke arah pipi Xia Chenyu. Tamparan itu keras, jika telapak tangannya mengenai wajah Xia Chenyu, wajah cantiknya yang lebih memikat daripada bunga pasti akan membengkak secara signifikan. Xia Chenyu berdiri diam, bahkan tidak berkedip, hanya menatap Shen Huanian dengan dingin. Keluarga Shen memang telah memberikan dukungan kepadanya selama bertahun-tahun, tetapi hal itu tidak mengubah rasa jijik dan kebenciannya terhadap keluarga Shen. Dia berdiri teguh, siap menerima tamparan Shen Huanian, untuk mengembalikan segalanya kepada keluarga Shen. Mulai saat itu, dia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Shen dan tidak akan pernah menerima bantuan sekecil apapun dari mereka. Telapak tangan Shen Huanian tidak mengenai wajah Xia Chenyu. Di tengah jalan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat. Pemilik tangan itu adalah Fang Bai. Dia meraih pergelangan tangan Shen Huanian dan perlahan berdiri, menatap Shen Huanian dengan jijik dan muak. Aku paling membenci pria yang dengan mudah memukul wanita, karena itu pertanda ketidakmampuan. Ini urusan keluarga kami, pergi sana. Mata Shen Huanian berkobar di balik kacamatanya saat dia berkata sambil menggertakkan giginya. Dia sudah sangat membenci Fang Bai. Terakhir kali di kantor polisi kota Zhongzhou, jika bukan karena pria ini, Tang Wenru tidak akan punya alasan untuk menolak bunga yang ditawarkannya, dan dia bahkan mungkin bisa mengajak Tang Wenru makan. Dan sekarang, pria ini menjalin hubungan dengan saudara perempuannya, mengacaukan rencana pernikahan besar antara keluarga Shen dan Hua. Tapi Chenyu bilang dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Shenmu. Lagi pula, dia wanitaku. Kenapa aku tidak boleh ikut campur kalau kamu mau memukulnya? Fang Bai berbicara dengan penuh kebenaran. Dia sedikit mengencangkan kelima jarinya yang mencengkeram pergelangan tangan Shen Huanian, dan Shen Huanian menjerit kesakitan, seketika tubuhnya bercucuran keringat dingin. Bab 52, Pemuda Arogan. Keempat pengawal yang berdiri di pintu masuk Aula Bunga Plum, semuanya dibawa oleh Shen Huanian. Mendengar teriakan Shen Huanian, dua orang dari mereka segera bergegas masuk. Kalahkan dia, pukuli dia sampai mati, Shen Huanian berteriak kepada kedua pengawal itu. Kedua pengawal itu saling bertukar pandang dan segera menyerbu ke arah Fang Bai. Meskipun Xia Chenyu tahu Fang Bai bisa bertarung, dia menyadari bahwa pengawal yang dibawa oleh Shen Huanian adalah para ahli, jauh dari pengawal biasa, dan dia khawatir Fang Bai akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan sigap, dia menghalangi jalan para pengawal. Kedua pengawal itu hanya memikirkan cara menyelamatkan Shen Huanian dari cengkeraman Fang Bai dan sama sekali tidak memikirkan tentang menghargai keindahan. Melihat Xia Chenyu menghalangi jalan, salah satu dari mereka mendorongnya dengan kasar menggunakan tangannya. Xia Chenyu adalah wanita yang lembut dan menawan, jika pria yang kasar dan kuat secara fisik mendorongnya, dia kemungkinan besar akan terbentur ke dinding di dekatnya, yang pasti akan menyebabkan cedera dan jatuh ke tanah. Tangan Fang Bai yang satunya lagi bergerak sangat cepat beberapa kali. Dua gelas anggur di atas meja makan melesat di udara, menghantam dada kedua pengawal, membuat mereka terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Fang Bai juga melepaskan Shen Huanian. Shen Huanian terhuyung mundur beberapa langkah, menggosok pergelangan tangannya yang terasa panas, dan menatap Fang Bai dengan sedikit lebih waspada di matanya. Aku tidak menyangka kau juga seorang seniman bela diri. Pantas saja kamu begitu sombong. Ayo, kita sedikit berlatih tanding. Huai menatap Fang Bai dengan mata terbelalak, bersemangat seperti ayam jago petarung, ingin sekali mencoba. Di mata masyarakat awam Huaxia, pemilik aula peremajaan, keluarga Hua, adalah keluarga medis kuno yang terkenal karena keahlian pengobatannya. Namun, di mata para praktisi seni bela diri di komunitas seni bela diri Huaxia, keluarga Hua adalah keluarga seni bela diri kuno yang dihormati. Konon, keturunan langsung dari keluarga Hua, aula peremajaan, tanpa memandang jenis kelamin, semuanya mempraktikkan seni bela diri kuno, dan beberapa di antaranya adalah master. Huai dipuji sebagai jenius paling luar biasa dari generasi muda keluarga Hua, dan keunggulannya tidak hanya terwujud dalam keterampilan medisnya, tetapi juga dalam pengetahuannya yang mendalam tentang seni bela diri. Keluarga Shen dari Anxi adalah mitra bisnis, Rejuvenation Hall, dengan interaksi yang erat. Karena Shen Huanian dan Huai sudah saling mengenal selama bertahun-tahun dan memiliki hubungan yang baik, Shen Huanian sendiri telah menyaksikan kekuatan Huai. Telapak tangannya mampu membelah prasasti, tinjunya mampu menghancurkan batu, jauh melampaui kemampuan orang biasa.
Setelah Huai menyebutkan bahwa Fang Bai juga seorang seniman bela diri, itu berarti keduanya memiliki identitas yang sama, kultivator bela diri kuno. Meskipun Shen Huanian tidak mahir dalam seni bela diri, terlahir dari keluarga yang kuat dan berpengaruh, ia memiliki pengetahuan yang luas dan menyadari bahwa kultivator bela diri kuno adalah eksistensi yang sangat istimewa di Huaxia. Mereka mengikuti seperangkat aturan mereka sendiri di dalam dunia bela diri kuno, sering hidup dalam pengasingan atau semi-pengasingan, tanpa menarik perhatian dan sederhana, jarang ikut campur dalam urusan duniawi. Selama tidak ada yang mengganggu kepentingan mereka, mereka jarang akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Namun, jika ada yang salah mengira sikap rendah hati mereka sebagai kebaikan, mereka akan sangat keliru. Siapapun dia, seberapa besar pun kekuatannya atau seberapa tinggi statusnya, jika dia membuat marah seorang kultivator bela diri kuno, para kultivator ini akan mengesampingkan aturan duniawi dan membalas tanpa ampun. Ketika mereka menyerang, serangannya dahsyat seperti guntur. Konon, sebagian besar kultivator bela diri kuno tergabung dalam sekte mereka sendiri, dan menyinggung satu orang seringkali berarti menyinggung seluruh sekte. Jadi, setelah mengetahui Fang Bai juga seorang kultivator bela diri kuno, Shen Huanian merasa cemas, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang tampaknya biasa saja ini sebenarnya sedang berpura-pura, menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Jika Fang Bai termasuk dalam salah satu sekte bela diri kuno, menjadikan orang seperti itu sebagai musuh akan berarti banyak masalah bagi keluarga Shen. Shen Huanian memutuskan untuk segera diam dan membiarkan Hua Yi menangani Fang Bai. Pemilik Aula Peremajaan, keluarga Hua, juga merupakan klan terkemuka dalam seni bela diri kuno, dan Hua Yi adalah murid yang menjadi fokus pembinaan keluarga Hua. Selama aku tetap berpegang teguh pada pengaruh Hua Yi, dan mengandalkan Aula Peremajaan sebagai pendukungku, aku tidak perlu khawatir tentang Fang Bai. Berbeda dengan Hua Yi dan Shen Huanian, yang lahir dan dibesarkan di keluarga kaya dan berpengaruh, Xia Chenyu tumbuh mengikuti ibunya dan tidak dapat berhubungan dengan dunia misterius para kultivator bela diri kuno. Menurut pemahaman Xia Chenyu, para seniman bela diri, yang disebut Hua Yi mungkin hanyalah orang-orang yang telah mempelajari beberapa seni bela diri. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Fang Bai melemparkan kedua pengawal Shen Huanian itu, Xia Chenyu tetap sangat bersemangat dan mengepalkan tinju kecilnya erat-erat, mengayunkannya dengan kuat. Bertengkar denganmu, Fang Bai melirik Hua Yi dan melihat semangat bertarungnya melambung tinggi dan keinginannya untuk mencoba. Sudut-sudut bibirnya sedikit berkedut saat dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak tertarik. Sejak berlatih tanding dengan dua biksu Shaolin, Fang Bai kehilangan minat pada seniman bela diri setingkat itu. Fang Bai merasa bahwa berlatih tanding dengan para ahli bela diri yang jauh lebih lemah adalah buang-buang waktu dan tidak memberikan manfaat apapun. Fang Bai dari kehidupan masa lalunya, yang terobsesi dengan dao bela diri, terus-menerus berusaha menantang para seniman bela diri yang setara atau bahkan lebih kuat darinya. Bahkan setelah pertempuran yang membuatnya penuh luka, dia akan tetap sangat bersemangat. Karena hanya dalam pertempuran sengit di mana hidup dan mati dipertaruhkan, semangat bertarung dan tekad Fang Bai yang paling kuat dapat bangkit, memungkinkannya untuk memahami prinsip-prinsip Dao Agung dan menembus ilmu gaib Dao bela diri untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Kekuatan Hua Yi mungkin mendominasi di antara orang biasa, tetapi di mata Fang Bai, itu benar-benar tidak layak disebut-sebut. Anak yang sombong, ekspresi jijik dan penghinaan yang terlihat jelas di wajah Fang Bai membuat Hua Yi merasa sangat dihina. Dia melangkah menuju meja makan, menamparkan permukaan meja dengan telapak tangan kirinya dengan keras, dan gelombang energi tersembunyi memasuki bagian dalam meja. Sebutir telur puyuh yang sudah dikupas terangkat dari piring, lalu di bawah pukulan tinju kanan Hua Yi yang menyusul tak lama kemudian, telur itu melesat melintasi meja makan bundar besar menuju wajah Fang Bai dengan kecepatan tinggi. Telur puyuh itu melayang di udara dengan suara siulan, jelas bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Fang Bai sedikit menyipitkan matanya saat ketajaman indranya langsung meningkat hingga batas maksimal. Segala sesuatu di sekitarnya tampak melambat. Telur puyuh yang terbang dengan kecepatan tinggi itu tiba-tiba tampak bertemu dengan cairan kental, kecepatannya melambat secara signifikan, sehingga Fang Bai dapat dengan mudah menangkap lintasannya. Pop, hanya berjarak 2 kaki dari sasaran, Fang Bai tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan teknik memanfaatkan kekuatan lawan untuk melawan mereka sendiri, telapak tangannya memukul telur puyuh yang datang. Telur itu, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, segera mengubah arah, berputar dengan cepat dan menabrak dinding sisi utara dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Telur puyuh yang sudah dikupas, yang terasa lembut dan akan pecah hanya dengan sedikit tekanan, telah menjadi menakutkan dengan kekuatan yang diberikan oleh serangan Hua Yi dan Fang Bai. Cekat, telur itu menghantam dinding, dan kekuatan benturan yang dahsyat meninggalkan penyok sebesar kepalan tangan, hampir menembus dinding. Jika telur puyuh itu mengenai seseorang, akan meninggalkan lubang berdarah yang menganga, mereka kemungkinan besar akan tewas. Xia Chenyu dan Shen Huanian, keduanya orang biasa,
terkejut dan tak bisa berkata-kata melihat pemandangan itu. Bahkan Huayi, seorang ahli bela diri, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bab 53, tidakkah kau perlakukan aku sebagai saudara? Huayi ternganga melihat lekukan di dinding sebelum berusaha menoleh untuk melihat Fang Bai, terdiam cukup lama. Jika dia masih belum menyadari bahwa Fang Bai jauh lebih kuat darinya sampai saat ini, maka dia hanya bisa dianggap sebagai orang bodoh. Jika diminta untuk membenturkan bola besi berukuran serupa ke dinding yang kokoh itu, dia mungkin bisa menghasilkan kesan seperti itu. Namun, mencapai efek yang sama dengan telur puyuh yang rapuh dan mudah pecah sama sekali di luar kemampuannya. Apalagi dirinya sendiri, tidak banyak ahli di keluarga Hua yang berada di belakangnya yang mampu mencapai prestasi ini. Tak heran jika ada rasa jijik dan penghinaan di mata Fang Bai ketika dia menatapnya, dia memang punya modal untuk itu. Huayi yang tadinya penuh semangat juang, kini menundukkan kepala dengan sedih, ingin mengatakan sesuatu untuk mencairkan suasana, tetapi tenggorokannya terasa kering dan ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Hua, telepon dan mintalah bantuan. Melihat situasi semakin memburuk, Shen Huanian buru-buru membisikkan sebuah peringatan. Menurutnya, karena markas besar Balai Peremajaan berada di Zhongzhou, satu panggilan dari Huayi seharusnya cukup untuk memanggil banyak ahli keluarga Hua untuk membantu mereka. Meskipun Fang Bai tangguh, dua kepalan tangan tidak bisa menandingi empat tangan, itulah sebabnya Shen Huanian menganggap Fang Bai sebagai pihak yang ditakdirkan untuk kalah dalam konflik ini. Huayi juga ingin meminta bantuan untuk memberi pelajaran keras kepada Fang Bai dan mengembalikan harga dirinya, tetapi setelah ragu sejenak, dia mengurungkan niatnya. Sebagai keluarga kuno yang ahli dalam pengobatan tradisional dan seni bela diri, keluarga Hua memiliki banyak keturunan. Untuk mendisiplinkan anggota klan dan menjaga keluarga dari bencana, leluhur keluarga Hua telah menetapkan serangkaian hukum leluhur yang ketat. Menurut hukum keluarga Hua, ketika seorang anggota keluarga Hua berinteraksi dengan dunia sekuler, kecuali dalam kasus di mana kepentingan keluarga atau keselamatan pribadi dilanggar, mereka tidak boleh dengan gegabah mengungkapkan identitas mereka atau menyalahgunakan kekuatan perkawinan mereka, atau mereka akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga. Jika ada anggota keluarga Hua yang melanggar hukum ini, pelanggar ringan akan dikurung selama 3 hingga 5 bulan, pelanggar yang lebih serius dapat dilarang meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, hukuman terberat bagi sebagian orang adalah dilarang memasuki dunia sekuler seumur hidup. Selama lebih dari 1000 tahun silsilah, tidak ada satupun anggota keluarga Hua yang dipenjara seumur hidup karena pelanggaran berat terhadap hukum keluarga. Konflik hari ini dipicu oleh Huayi. Jika para tetua dalam keluarga mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyerang Fang Bai untuk melindungi kehormatan keluarga Hua, tetapi Huayi sendiri juga akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga. Berusaha memulihkan muka dapat berujung pada hukuman berdasarkan hukum keluarga, namun pergi begitu saja akan mencoreng reputasi Balai Peremajaan dan mempermalukan keluarga Hua. Huayi ragu-ragu ketika tiba-tiba sesosok muncul di luar, dan siluet itu bergegas masuk ke aula bunga plum. Saudara Su, baik Shen Huanian maupun Huayi berseri-seri dan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat mengenali orang yang memasuki aula bunga plum, dan menyambutnya serempak. Pendatang baru itu adalah seorang pria berusia akhir 20-an, mengenakan setelan hitam kasual. Meskipun penampilannya tidak setampan Shen Huanian dan Huayi, dengan alis tebal dan mata besar serta penampilan yang angkuh, ia memiliki postur tubuh yang tegak dengan perawakannya yang memancarkan sedikit lebih banyak kekuatan maskulin daripada dua lainnya. Pria itu memancarkan aura yang menekan, mirip dengan aura Huayi, yang jelas menunjukkan bahwa dia juga seorang seniman bela diri. Meskipun kekuatan Huayi sudah dianggap luar biasa, mencapai tahap awal tingkat kuning di dunia bela diri kuno, kemampuan pria itu masih sedikit lebih rendah. Namun, baik Shen Huanian maupun Huayi tidak berani meremehkan pria itu. Alasannya adalah karena Hotel Four Seasons Spring merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis yang dimiliki oleh keluarga pria itu, dan dia kemungkinan besar akan menjadi patriark keluarga Su di masa depan. Yang membuatnya benar-benar tangguh bukanlah hanya karena dia sendiri adalah seorang kultivator bela diri kuno, tetapi juga karena gurunya adalah seorang ahli senior dari salah satu sekte tersembunyi. Justru karena mereka mendapat dukungan dari sekte tersembunyi, keluarga Su berhasil bertahan melewati berbagai krisis selama bertahun-tahun, dan mencapai kesuksesan yang mereka raih saat ini. Bahkan Balai Peremajaan, sebuah keluarga bela diri dan pengobatan kuno dengan warisan 1000 tahun, tidak akan berani menyinggung keluarga Su begitu saja. Nama pria itu adalah Su Yifei, cucu kesayangan dari patriark keluarga Su, Su Hongyuan, di Zhongzhou. Keluarga Su memiliki banyak bisnis yang mencakup berbagai bidang di seluruh Huaxia. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Yifei mulai muncul sebagai tokoh terkemuka dalam bisnis, menerima harapan tinggi dari Tuan Su tua, Su Hongyuan, yang sengaja mempercayakan bisnis catering yang dipimpin oleh Hotel Four Seasons Spring kepada Su Yifei untuk dikelola. Meskipun Hotel Four Seasons Spring telah dibuka di kota-kota besar di seluruh Huaxia, Zhongzhou tetap menjadi benteng utamanya. Oleh karena itu,
Su Yifei memilih lantai teratas hotel, Four Seasons Spring, sebagai lokasi kantornya. Berdiri di lantai ini, seseorang dapat menikmati pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Keluarga Shen dari Anxi dan Aula Peremajaan di Zhongzhou adalah mitra bisnis dengan keluarga Su. Setelah mengetahui bahwa Shen Huanian dan Huayi sedang makan malam di hotelnya, Su Yifei melakukan perjalanan khusus ke restoran untuk bertukar sapa dengan mereka dan bergabung dengan mereka untuk minum-minum. Yang tidak diduga Su Yifei adalah, tak lama setelah kembali ke kantornya, datang kabar bahwa Shen Huanian dan Huayi terlibat konflik dengan pelanggan lain. Meskipun ia tidak banyak berurusan dengan Shen Huanian dan Huayi, Su Yifei tetap memahami temperamen mereka dengan baik. Keduanya berasal dari klan terkemuka, yang satu arogan dan yang lainnya merasa diri benar, menyebut mereka anak yang hilang bukanlah suatu hal yang berlebihan. Su Yifei berani bertaruh bahwa jika Shen Huanian dan Huayi terlibat konflik dengan pelanggan lain, pasti merekalah yang memulainya. Khawatir situasi tersebut dapat memburuk dan memengaruhi reputasi hotel, Su Yifei segera menghentikan semua pekerjaannya dan bergegas ke lokasi kejadian setelah mendengar kabar tersebut. Saat memasuki Aula Bunga Plum, hal pertama yang dilihat Su Yifei adalah Shen Huanian dan Huayi. Mereka berdiri di dekat pintu masuk, menghalangi pandangan Su Yifei, sehingga dia tidak melihat Fang Bai dan Xia Chenyu yang duduk di seberang meja. "Nah, kalian berdua tuan muda, mengapa kalian tidak minum di kamar kalian sendiri? Apa yang membawa Anda kemari? Ceritakan padaku, apa yang terjadi?" Su Yifei bertanya dengan senyum masam. Dia berencana untuk memastikan situasi, membujuk kedua anak yang durhaka itu untuk pergi, meminta maaf kepada tamu lain di ruangan itu, dan mencoba mengecilkan insiden tersebut. Dengan pengaruh keluarga Su di Zhongzhou, Su Yifei yakin tidak ada yang tidak bisa dia tangani. "Kakak Shen berencana untuk mengenalkan adiknya kepadaku, tetapi pria itu tiba-tiba ikut campur tanpa alasan. Dia seorang ahli bela diri, sangat arogan. Aku tidak tahan lagi." Saat Huayi berbicara, dia menunjuk Fang Bai, yang berdiri di samping di Aula Bunga Plum, dan melirik Xia Chenyu dengan rakus. Su Yifei menyela, dan itu menyebabkan konflik. Dia mengikuti arah yang ditunjuk Huayi, dan kemudian pandangannya terpaku di sana. Fang Bai tersenyum tipis dan mengangguk kepada Su Yifei sebagai salam. "Datang ke tempatku untuk makan tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai saudara?" Su Yifei meninggalkan Huayi dan Shen Huanian yang terkejut, tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menghampiri Fang Bai dan memeluknya erat-erat. Sejak Fang Bai menyembuhkan tumor otak Su Linglong dan menyelamatkannya dari ambang kematian, Su Yifei memperlakukannya seperti saudara kandungnya sendiri. Fang Bai juga menyukai kepribadian Su Yifei yang terbuka dan menyegarkan, dan setelah beberapa kali berinteraksi, mereka mulai menyebut satu sama lain sebagai saudara. "Aku tidak tahu ini rumahmu, lagi pula makanan ini ditraktir teman." Fang Bai berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita beri aku diskon saat kita membayar tagihan setelah makan? Membicarakan uang terlalu vulgar di antara saudara-saudara. Anggap saja makan ini gratis dariku." Dan ini adalah, tatapan Su Yifei beralih ke Xia Chenyu, yang berada di sisi Fang Bai, dan dia langsung diliputi rasa takjub. Bab 54, dia adalah dermawan keluarga Su. "Saya Su Yifei juga seorang tuan muda dari keluarga kaya, tentu saja dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Namun, jujur saja, dia pernah melihat wanita semenarik Xia Chenyu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa memancarkan pesona tak terbatas hanya dengan berdiri diam tanpa bergerak sedikitpun." Melihat Xia Chenyu berpegangan erat pada Fang Bai, dengan sikap pura-pura menjadi wanita yang membutuhkan pertolongan, Su Yifei diam-diam berspekulasi tentang hubungan mereka. Su Yifei tahu bahwa saudara perempuannya, Su Linglong, cukup menyukai Fang Bai. Fang Bai tampan dan memiliki kemampuan medis yang luar biasa, dia juga seorang kultivator bela diri kuno, yang menjadikannya talenta langka. Pria seperti itu pasti sangat populer di kalangan perempuan. Keluarga Su adalah klan terkemuka yang sangat berpikiran terbuka, tanpa mempedulikan status atau sekte. Jadi mengenai kasih sayang saudara perempuannya kepada Fang Bai, Su Yifei mengadopsi sikap membiarkan segala sesuatunya berjalan apa adanya. Entah mereka akhirnya bersama atau tidak, dia tidak akan ikut campur. Namun, melihat Xia Chenyu yang memesona di hadapannya, Su Yifei merasa bahwa adiknya akan menghadapi perjalanan panjang dan penuh tantangan jika ingin berhasil memenangkan hati Fang Bai. Su Yifei sudah lama mengetahui bahwa Fang Bai adalah seorang kultivator bela diri kuno, mereka bahkan pernah berlatih tanding secara pribadi mengenai masalah ini. Fang Bai menyebutkan bahwa ilmu bela dirinya diajarkan oleh seorang guru seperti naga ilahi yang sulit dipahami dan misterius, dan Su Yifei tidak meragukan hal ini sedikitpun. Sebagai seorang kultivator bela diri kuno, Su Yifei menyadari bahwa Huaxia adalah tempat di mana harimau yang bersembunyi dan naga yang terkurung bertebaran, rumah bagi banyak master bela diri kuno yang menyendiri. Beberapa guru senior tanpa afiliasi akan berkeliling mencari murid untuk mewariskan ilmu bela diri mereka, agar teknik-teknik tersebut tidak hilang.
Fang Bai pasti pernah bertemu dengan seorang ahli seperti itu dan memperoleh keahlian yang cukup besar. Su Yifei pernah berlatih tanding dengan Fang Bai dan dengan mudah dikalahkan olehnya. Pada saat itu, Su Yifei menyimpulkan bahwa kemampuan Fang Bai telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, setidaknya setara dengan seniman bela diri pemula tingkat kuning. Meskipun Fang Bai hanyalah seorang kultivator lepas tanpa dukungan sekte, Su Yifei merasakan sedikit penyesalan, jika tidak, keluarga Su bisa memiliki sumber dukungan lain. Xia Chenyu, Presiden Perusahaan Kecantikan. Fang Bai memperkenalkan Xia Chenyu kepada Su Yifei, lalu menunjuk ke arah Su Yifei dan berkata, "Su Yifei, cucu dari pendiri Su Family Group, Tuan Tua Su Hongyuan." Su Yifei mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Xia Chenyu, sambil tersenyum dan berkata, "Jadi, Anda Presiden Xia, saya sudah banyak mendengar tentang Anda." Perusahaan kecantikan hanyalah sebuah usaha kecil, dan ini adalah pertama kalinya Su Yifei mendengar nama Xia Chenyu. Jadi ucapannya, "Saya sudah banyak mendengar tentang Anda," tentu saja hanya sekadar basa-basi. Tuan muda Su tertua adalah bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis, terkenal dan terkemuka. "Sesungguhnya, akulah orang yang sejak lama mengagumimu." Xia Chenyu tersenyum dan bertukar sapa dengan Su Yifei. Namun, dalam hatinya ia merasa takjub, bertanya-tanya bagaimana Fang Bai dengan latar belakang keluarga biasa bisa mengenal orang seperti Su Yifei. Setelah mendapatkan kepercayaan penuh dari Tuan Tua Su dan dipersiapkan sebagai penerus, beberapa tokoh bisnis yang cerdas telah mulai mendekati Su Yifei, mencari muka sebagai persiapan untuk masa depan. Sebagai anggota komunitas bisnis Zhongzhou, Xia Chenyu tentu saja ingin berkenalan dengan Su Yifei. Menurut Xia Chenyu, dengan beauty company yang akan segera meluncurkan 2 produk kecantikan baru, bermitra dengan keluarga Su dan memanfaatkan saluran penjualan nasional mereka tentu akan sangat menguntungkan. Sayangnya, sangat sulit bagi usaha kecil seperti beauty company untuk menarik perhatian keluarga Su. Dan Xia Chenyu tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Su Yifei. Xia Chenyu adalah wanita yang sangat cerdas dan menyadari bahwa Fang Bai memiliki hubungan yang lebih dari sekadar hubungan biasa dengan Su Yifei. Oleh karena itu, wajahnya selalu tersenyum saat mereka berbincang. Dia tahu bahwa saat ini mungkin merupakan kesempatan yang sangat baik bagi beauty company untuk tumbuh dan berkembang. Tentu saja, jika Fang Bai bersedia memberikan rekomendasi yang baik untuknya, kesempatan itu akan menjadi lebih besar lagi. "Saudara Fei, tolong jaga perusahaan saudari Xia di masa mendatang." Setelah keduanya bertukar sapa, Fang Bai berkata sambil tersenyum, "Sayangku, kamu benar-benar memahami pikiran kakakmu dengan sangat baik. Aku sangat mencintaimu." Setelah mendengar kata-kata Fang Bai, Xia Chenyu sangat gembira, benar-benar ingin memeluk Fang Bai dan mencium pipinya dengan mesra. "Presiden Xia, saya akan meminta seseorang menghubungi Anda nanti, dan mari kita cari waktu untuk duduk dan berbicara secara detail, untuk melihat jenis bisnis apa yang dapat kita kerjakan bersama." Kalimat sederhana Su Yifei membuat alis Xia Chenyu berbinar gembira, dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Dia tahu Fang Bai telah memberinya kesempatan besar, sekarang terserah padanya untuk meraihnya. Shen Huanian dan Hua Yi memperhatikan Su Yifei, Fang Bai, dan Xia Chenyu tertawa dan berbicara riang, sementara mereka kedinginan dan ekspresi mereka berubah masam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Bai mengenal Su Yifei, dan tampaknya hubungan mereka cukup baik. Hua Yi bermaksud menggunakan Su Yifei untuk membantunya memulihkan harga dirinya, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Namun, pergi dengan cara seperti ini adalah sesuatu yang enggan dia lakukan. "Saudara Su, apakah dia temanmu?" Tatapan Hua Yi tertuju pada Fang Bai saat dia bertanya dengan nada serius. Dia sebenarnya ingin menantang Fang Bai lebih awal, tetapi akhirnya dikalahkan sebelum pertarungan, sehingga mengembangkan rasa waspada terhadap Fang Bai. Jika Su Yifei memiliki hubungan baik dengan Fang Bai, Hua Yi siap untuk pergi begitu saja. Lebih baik membalas dendam di waktu yang tepat, meskipun butuh waktu 10 tahun. Hua Yi berpikir selama Fang Bai berada di Zhongzhou, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas dendam. "Fang Bai menyelamatkan nyawa adikku, dia adalah seorang dermawan bagi keluarga Su." Su Yifei menoleh dan menatap Shen Huanian dan Hua Yi, ekspresinya serius dan muram. "Mungkin saya tidak memiliki banyak kebajikan, tetapi saya sangat menghargai rasa syukur dan kesetiaan. Karena Fang Bai adalah seorang dermawan keluarga Su, siapapun yang menentangnya berarti menentang keluarga Su, dan saya, Su Yifei, akan menjadi orang pertama yang menentang." Kata-kata Su Yifei terdengar berat, seperti menamparkan wajah Shen Huanian dan Hua Yi, yang membuat ekspresi mereka semakin buruk. Namun, mereka juga tahu bahwa Su Yifei hanya memiliki satu saudara perempuan, Su Linglong, yang sangat ia sayangi dan cintai sejak kecil. Tindakan Fang Bai menyelamatkan nyawa Su Linglong tidak berbeda dengan menyelamatkan nyawa Su Yifei sendiri, jadi tidak mengherankan jika Su Yifei membela Fang Bai. Sebagai seorang kultivator bela diri kuno yang telah menyelamatkan nyawa Su Linglong, Shen Huanian tidak bisa berbuat apapun terhadap Fang Bai dan harus terus merencanakan intrik melawan Xia Chenyu. "Chenyu,
Ayah ingin kau berpacaran dengan kakak Hua, dia melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Nada suara Shen Huanian mulai mengeras saat dia berkata dengan serius, jika kau menolak, ayah mungkin akan sangat marah. Kamu belum banyak menghabiskan waktu bersama ayah dan tidak memahami temperamennya, dia jarang marah, tetapi ketika dia marah, konsekuensinya bisa sangat serius. Perjalanan Shen Huanian ke Zhongzhou adalah atas arahan ayahnya, Shen Dongyang, untuk membangun hubungan antara Hua Yi dan Xia Chenyu, dengan harapan dapat menciptakan aliansi pernikahan antara keluarga Shen dan Hua. Meskipun Xia Chenyu telah dengan jelas menyatakan penolakannya, Shen Huanian tidak menyerah dan terus membujuknya. Dengarkan nasihat kakakmu, coba pacari kakak Hua. Mungkin setelah berpacaran beberapa waktu, kamu akan menyadari bahwa kakak Hua sebenarnya cukup cocok untukmu. Jika tidak, asteris menghela napas asteris, aku benar-benar khawatir berapa lama lagi, perusahaan kecantikanmu bisa tetap buka. Kata-kata Shen Huanian lebih banyak mengandung ancaman daripada bujukan. Bab 55, Pertukaran Keterampilan Medis. Bagi keluarga Shen, Xia Chenyu yang belum menikah adalah bidak catur berharga yang dapat mereka gunakan untuk membentuk pernikahan dengan klan-klan terkemuka lainnya yang kuat, sehingga menjamin keuntungan bagi keluarga Shen. Namun, begitu Xia Chenyu terlibat dengan seorang pria, bidak catur itu pada dasarnya akan menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, sebagai anggota keluarga Shen Huanian sama sekali tidak ingin melihat Xia Chenyu dan Fang Bai bersama. Meskipun demikian, Shen Huanian memahami karakter Xia Chenyu dan tahu bahwa kemungkinan ancamannya besar akan memberikan efek sebaliknya, yaitu memicu perlawanan Xia Chenyu. Namun saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan, berharap bisa memberikan tekanan pada Xia Chenyu. Xia Chenyu sekali lagi berpegangan pada lengan Fang Bai, sambil berkata dengan genit, sayang, apakah dia mengancamku? Apa yang harus kita lakukan? Fang Bai menjawab dengan senyum dingin, menusuknya dengan menusuk Shen Huanian, tenang, aku akan menghajarnya. Shen Huanian terkejut dan buru-buru berkata, jangan gegabah. Dia benar-benar takut Fang Bai akan mengambil tindakan terhadapnya. Keempat pengawal yang dibawanya dianggap sebagai ahli kelas atas di kalangan orang biasa, tetapi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan seorang kultivator bela diri kuno yang sebenarnya. Chenyu, suatu hari nanti kau akan menyesal karena tidak mendengarkan ayahmu. Fang, sebaiknya kau menjauh dari adikku. Hanya seorang mahasiswa kedokteran, bahkan jika Anda memiliki status sebagai ahli bela diri, Anda tetap tidak pantas untuk adikku. Jangan katakan padaku, Tuan Hua, Yi Fei, saya ada urusan lain, saya izin dulu. Melihat kepalan tangan Fang Bai yang siap beraksi, dahi Shen Huanian bercucuran keringat. Mengikuti prinsip bahwa orang bijak tidak memakan kerugian yang ada di depan matanya, Shen Huanian meninggalkan beberapa kata sopan dan kemudian segera melarikan diri bersama keempat pengawalnya. Mahasiswa kedokteran, kamu juga kuliah kedokteran. Ucapan Shen Huanian sebelum pergi sekali lagi membangkitkan semangat Hua Yi. Semangat bertarungnya kembali meningkat saat dia menatap Fang Bai dan bertanya. Fang Bai adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, dan keluarganya juga berasal dari garis keturunan pengobatan Tiongkok. Su Yifei, melihat ekspresi wajah Hua Yi dan menebak apa yang dipikirkannya, tidak menunggu Fang Bai berbicara, dan berkata sambil tersenyum, apakah guru Hua ingin bertukar pengetahuan medis dengannya? Meskipun para murid keluarga Hua mengajarkan pengobatan dan seni bela diri, keahlian mereka dalam pengobatan Tiongkoklah yang benar-benar membawa kemasyhuran bagi keluarga Hua. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah fondasi yang menjadi dasar berdirinya keluarga Hua. Murid-murid keluarga Hua mungkin tidak perlu mempelajari seni bela diri kuno, tetapi keterampilan medis wajib bagi semuanya. Di Huaxia modern, kepemimpinan tertinggi dikenal sebagai Perdana Menteri. Para dokter yang memberikan layanan medis kepada Perdana Menteri disebut Dokter Nasional. Terdapat 4 dokter nasional di Huaxia, yang masing-masing merupakan tokoh terkemuka dalam komunitas medis Huaxia, sangat dihormati dan dipuja, dan keahlian medis mereka mewakili puncak industri medis Huaxia. Di antara 4 dokter nasional, terdapat 2 praktisi pengobatan barat dan 2 praktisi pengobatan Tiongkok. Salah satu praktisi pengobatan tradisional Tiongkok ini, Hua Tianhe, berasal dari keluarga Hua di Zhongzhou. Hua Tianhe, yang telah mendalami ilmu kedokteran selama beberapa dekade, memiliki keahlian medis yang luar biasa, terutama dalam akupuntur, yang telah mencapai puncak penguasaan, hampir seperti dewa dalam pelaksanaannya, sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai otoritas terkemuka dalam akupuntur. Hua Tianhe tidak hanya memiliki banyak pengikut di Huaxia, tetapi juga menikmati reputasi tinggi di luar negeri, dengan banyak pasien asing yang mencarinya setiap tahun untuk berobat. Selama beberapa dekade, jumlah pasien yang disembuhkan oleh Hua Tianhe tak terhitung jumlahnya, dan karena itu ia mendapatkan gelar Dokter Ilahi. Dapat dikatakan bahwa reputasi dan status keluarga Hua di Zhongzhou saat ini tidak mungkin tercapai tanpa kontribusi Hua Tianhe. Hua Tianhe adalah seorang tetua dari keluarga Hua, dengan status yang sangat tinggi. Banyak generasi muda keluarga Hua yang telah menerima bimbingannya.
Sebagai anggota paling terkemuka dari generasi muda keluarga Hua, Hua Yi tentu saja juga menerima bimbingan dari Hua Tianhe dan memperoleh banyak manfaat darinya. Ayah Hua Yi, Hua Chun, dikenal sebagai teladan Hua Tuo, dan Hua Yi juga disebut sebagai Hua Tuo kecil. Bahkan ada yang memprediksi bahwa, dalam beberapa dekade mendatang, Hua Yi mungkin akan menjadi dokter agung nasional lainnya yang mengikuti jejak Hua Tianhe. Namun, karena masih muda, Hua Yi, dihadapkan dengan sanjungan dan pujian, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa terbawa suasana, percaya bahwa di seluruh Huaxia, kecuali beberapa tetua senior dari keluarganya, kemampuan medisnya tidak tertandingi. Dalam hal bela diri, Hua Yi mengakui bahwa dia bukanlah tandingan Fang Bai, tetapi setelah mendengar bahwa Fang Bai adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, dia ingin memulihkan reputasinya di bidang kedokteran. Ketika para praktisi seni bela diri bertemu, mereka ingin menentukan siapa yang lebih unggul. Ketika para dokter pengobatan tradisional Tiongkok bertemu, mereka juga mendambakan kesempatan untuk berkompetisi dan mengasah keterampilan mereka. Melihat Fang Bai yang tampak acuh tak acuh, Hua Yi berkata sambil tersenyum, Sekolah Kedokteran Zhongzhou adalah institusi kedokteran terkenal di Huaxia, yang telah menghasilkan banyak dokter terkemuka. Saudara Fang berasal dari sekolah bergengsi dan lahir dari keluarga yang terkenal dengan pengobatan tradisional Tiongkok, jadi kemampuan medis Anda pasti cukup baik. Saya juga telah mempelajari kedokteran sejak kecil dan memiliki pemahaman tentangnya. Mengapa kita tidak mengadakan kompetisi persahabatan? Kompetisi persahabatan dalam keterampilan medis. Fang Bai melirik Hua Yi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak tertarik. Ekspresinya tetap menunjukkan rasa jijik, sama seperti ketika Hua Yi menantangnya berduel bela diri sebelumnya. Hua Yi malah tertawa, bukannya marah. Fang Bai, kurasa bukan karena kamu tidak tertarik, tapi karena kamu takut, kan? Kamu takut kalah dariku. Aku akui aku bukan tandinganmu dalam seni bela diri, tapi dalam bidang kedokteran, aku bisa mengalahkanmu jauh. Ejekan Hua Yi tampaknya menghasilkan hasil. Fang Bai berpikir sejenak, lalu sambil tersenyum, berkata, aku bersedia bersaing denganmu, tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Hua Yi, yang merasakan ada sesuatu yang licik dalam senyum Fang Bai, menjadi waspada di dalam hatinya. Saya adalah tipe orang yang tidak akan melakukan apapun tanpa ketidakseimbangan. Tanpa dorongan keuntungan, saya tidak mampu mengumpulkan energi untuk melakukan apapun. Jika Anda ingin bersaing dengan saya, silakan, tetapi tawarkan sesuatu yang menarik terlebih dahulu. Kalau tidak, apa gunanya jika saya menang tapi tidak mendapatkan apa-apa? Itu pasti membosankan sekali. Hua Yi terkejut, lalu berkata, 100.000. Jika kemampuan medismu terbukti lebih baik dariku, aku akan memberi 100.000 yuan. 100.000. Fang Bai memandang Hua Yi dengan jijik dan mengejek. Kau adalah keturunan klan terkemuka, bukan pengemis dari sekte pengemis yang meminta sedekah di jalanan. Menggunakan 100.000 yuan sebagai taruhan, apakah kamu tidak takut kehilangan harga dirimu? Dengan semangat seperti itu, saya khawatir kemajuan Anda dalam seni bela diri dan pengobatan akan terbatas mulai sekarang. Wajah Hua Yi memerah, dan sambil menyeringai, dia menyatakan, 300.000. Lupakan saja, pergilah. Bersaing Anda dalam hal keahlian medis hanya untuk 300.000 yuan. Saya lebih suka menikmati minum beberapa gelas anggur lagi. Fang Bai duduk dengan bunyi, plop, mengambil secangkir anggur di depannya untuk dinikmati perlahan, dan memberi isyarat kepada Xia Chenyu dan Su Yifei untuk duduk juga. Wajah tampan Hua Yi memerah lalu pucat. Dia sangat ingin mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang di bidang kedokteran dan membuat Xia Chenyu, wanita cantik di hadapannya, terkesan. Dia bahkan melaporkan 300.000 yuan, tetapi Fang Bai menolak mentah-mentah. Meskipun Hua Yi adalah yang terkemuka di antara generasi muda keluarga Hua, dia belum memiliki hak untuk terlibat dalam urusan inti keluarga, yang berarti dia tidak memiliki banyak uang yang dapat dia gunakan. Dia bisa mendapatkan sendiri 30 hingga 50.000 yuan, tetapi jika lebih dari itu, dia harus meminta uang kepada orang tuanya. 500.000, Hua Yi berkata dengan gigi terkatup, jumlah ini pasti menarik perhatianmu, kan? Untuk menyelamatkan harga dirinya, dan untuk memamerkan keahlian medisnya yang unggul kepada Su Yifei dan Xia Chenyu, Hua Yi kegagalan segalanya. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.